Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1173 sampai tahun 1175. URTRAITORS. Bab 1173. Demon Storm adalah sihir yang sangat menakutkan. Tidak hanya biksu manusia yang memiliki warisan mantra, tetapi monster juga menggunakan mantra, tetapi mantra yang diwarisi oleh monster juga sangat tua dan kasar. Demon Storm adalah energi iblis dari sejumlah besar monster-monster, membentuk mantra penghancur berskala besar. Kekuasaan dapat mencapai titik yang menakutkan. Bahkan badai monster besar dapat menghancurkan sebuah pulau yang ribuan mil jauhnya. Bum bum bum. Saya melihat bahwa badai iblis besar datang dengan sangat cepat, dan setelah beberapa napas, itu akan tiba di pantai. Badai dahsyat itu seperti pusaran awan yang menutupi langit dan matahari, membawa sejumlah besar bilah angin, kerucut es, dan kilat di Tuyere. Seperti cakram, dia menyapu ke arah pelabuhan. Gelombang besar muncul di laut, dan tempat di mana mereka lewat berantakan. Beberapa pembudidaya yang bereaksi lambat pada tahap fondasi langsung tersapu oleh badai iblis, dan daging dan darah mereka terpisah secara instan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh badai. Bahkan seorang kultivator dalam pembentukan alkimia, menghadapi badai monster yang begitu besar, hanya harus melarikan diri. Di belakang badai iblis, sepasukan ratusan ribu monster di laut bergegas keluar dari laut, dipimpin oleh 3 pembudidaya setan morphing. Mojiao sepanjang 1000 meter dengan basis budidaya tingkat 8. Kera laut seperti gunung raksasa, dengan tingkat budidaya ke-8. Ada juga paus guntur besar dengan panjang tubuh beberapa kilometer, dan juga merupakan basis budidaya ke-8. 3 pembudidaya setan terkemuka menunjukkan tubuh mereka, dan napas mereka sangat mengejutkan. Pasukan ratusan ribu monster mengikuti dari belakang, bergegas menuju mulut laut seperti lautan badai. Beberapa penggarap aliansi dengan tingkat penanaman yang lebih rendah begitu takut sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Selatan hanyalah salah satu garis pertahanan Pulau Yulong, monster berbaris dari timur, barat, utara, selatan ke barat, sehingga kekuatan mereka juga melemah. Melihat bahwa hanya 3 pembudidaya setan morphing telah tiba, 3 pembudidaya tahap Yuanying dari aliansi merasa lega. Hanya ada 3 monster transformasi level 8 dalam gelombang monster ini, dan tidak ada banyak monster di atas level ke-6. Mengandalkan pertahanan formasi Big Five Elements Beidou dan kekuatan keseluruhan aliansi, seharusnya tidak ada masalah untuk mempertahankan bagian selatan pulau. Berdengung. Sebuah tirai cahaya keemasan besar tiba-tiba naik di pantai, dan formasi Beidou 5 elemen besar telah diaktifkan. Semua biksu aliansi menarik diri dari formasi. Beberapa pembudidaya yang bereaksi lambat selama periode konstruksi pondasi dihancurkan menjadi terak oleh badai iblis. Melihat badai iblis menghantam pulau, itu menabrak tirai cahaya 5 elemen Big Dipper Array. Ledakan. Suara keras datang dari bumi, seperti gempa berkekuatan 10, seolah seluruh pulau mengaum dan bergetar. Badai menyapu ke segala arah, dan daerah yang tidak dicakup oleh 5 elemen besar Beidou Array hampir hancur dan berubah menjadi tandus, bahkan puncak gunung pun terpotong. Formasi Beidou 5 elemen besar ini masih relatif NB, nyaris tidak bertahan melawan serangan badai setan. Di belakang pantai depan, Landen Sen duduk menjaga posisi formasi Beidou 5 elemen besar. Tanah di sekitarnya semakin bergoyang, retakan retak, yang benar-benar menakutkan. Meskipun jauh, kesadaran ilahi juga bisa merasakan kekuatan yang mengerikan dari Demon Storm. Landen Sen melakukan pekerjaannya dengan baik, memainkan kekuatan jiwanya ke arah formasi, mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan formasi besar. Setelah mempertahankan badai iblis, kelompok pertempuran garis depan telah memulai perang. 3 biksu periode Yuanying tidak dapat dibandingkan dengan 3 pembudidaya iblis transformasi. Para pembudidaya pada periode pembentukan pil dan periode pembangunan pondasi bertahan di depan formasi Big Five Elements Beidou untuk menahan serangan monster-monster itu, sementara para pembudidaya pada periode pemurnian Qi melakukan mantra kelompok di tengah formasi. Ledakan padat masuk ke telinga Landen Sen, dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya, cahaya cian, cahaya putih, cahaya keemasan dan 5 elemen kecemerlangan sihir lainnya saling terkait, dan suara kejutan mengguncang dunia. Meskipun Landen Sen telah melihat dunia, ini adalah pertama kalinya saya melihat pertempuran semacam ini, dan dia tidak bisa menahan untuk menelan. Untungnya, posisinya saat ini masih aman dan tidak akan terpengaruh oleh perang. Kecuali biksu aliansi di garis depan dikalahkan dan formasi besar rusak, Landen Sen tidak akan dalam bahaya. Tetapi melihat situasi ini, kemungkinan menang masih relatif besar.
Landon Sen duduk dalam pertempuran sambil menonton pertempuran juga dianggap berwawasan luas. Tim pendukung Blood Ravening Sect ada di sini. Pada saat ini, seorang rahib utusan di belakang berteriak panik dengan teknik singa mengaum. Semua biksu aliansi sangat gembira, dan gelombang tim pendukung datang, dan tampaknya pertempuran harus stabil. Benar saja, ribuan pembudidaya pemurnian darah elit bergegas menuju bagian selatan pulau. Cepat buka penghalang belakang dan biarkan aku menunggu untuk bergabung dengan kelompok pertempuran. Seorang lelaki tua di Jingi yang memimpin mengucapkan raungan nyaring, mengguncang ratusan mil. Duduk di pertempuran, Landon Sen tidak bisa tidak melihat ke belakang. Pria tua dengan pakaian brokat yang berteriak berkulit putih, dan rambut serta janggutnya merah padam berbeda dari orang-orang biasa. Ternyata itu dia. Ekspresi Landon Sen sedikit berubah. Dongfang Xiong ini adalah musuh dari keluhan Scarlet Ancestor secara ekstrim. Landon Sen tidak tertarik dengan keluhan antara leluhur Scarlet dan Dongfang Xiong. Dia hanya merasa sedikit bingung. Pada saat ini, kultivator zaman Yuan Ying harus menjaga posisi lain dari Pulau Yulong. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini, dan itu semua adalah pemurnian darah. Orang Zong. Selain Dongfang Xiong, ada juga seorang penatua dari Nechen Soul Stage Supreme Elder dari Blood Ravening Sect. Tiba-tiba dua pembudidaya dari tahap Yuan Ying datang. Barisan penguat ini terlalu mewah, kan? Landon Sen merasa curiga. Setelah Big Five Elements Beidou Array diaktifkan, penghalang arai belakang harus dibuka oleh host arai. Formasi dipimpin oleh seorang penatua tingkat menengah di Istana Yuxu. Di tengah formasi, Liu Kun dan Ku He mengedipkan mata, dan mereka segera berbicara dengan penatua Istana Yuxu dan berkata, Teman Kong Dao, suserain kami dan penatua Taisang ada di sini bersama tim pendukung, Anda segera membukanya. Penghalang formasi belakang, biarkan bala bantuan. Oke, orang tua itu, buka penghalang formasi. Penatua Istana Yuxu mendengar bahwa bala bantuan datang, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia segera mencubit teknik dengan kedua tangan, membuka celah besar di penghalang di belakang Big Five Elements Big Deep Pair. Dongfang Xiong memimpin sejumlah besar pembudidaya pemurnian darah ke dalam formasi besar, dengan senyum keras di wajahnya, dengarkan semua pembudidaya pemurnian darah, bunuh aku. Iya. Dengan perintah, sejumlah besar pembudidaya pemurnian darah bergegas ke formasi, membuang senjata spiritual dan senjata sihir, dan menyerang para penggarap aliansi. Bagaimana kamu menyerang bangsamu sendiri? Kamu pengkhianat. Tetua Yuxu Palace yang memimpin formasi bereaksi, wajahnya berubah drastis, dan dia meraung kaget dan marah. Sudah terlambat untuk tahu. Dongfang Xiong mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan menerbangkan tombak panjang harta karun kuno. Darah tombak naik tajam, seperti bintang jatuh yang menembak matahari, dan menembus dada sesepuh Istana Yuxu dalam sekejap. Dengan kantong, penatua tengah formasi Pil Yuxu Palace terbunuh seketika. Di antara 5 pembudidaya yang berjaga, 3 langsung dibunuh oleh pembudidaya sekte pemurnian darah yang bergegas masuk. Landon Sen menghirup udara dingin. Penguatan kelompok sekte pemurnian darah ini ternyata adalah antek ras iblis. Pada saat itu, Landon Sen segera mengambil jubah berwarna darah dari cincin penyimpanan, menaruhnya di tubuhnya, dan kemudian bergegas ke celah di belakang arai besar dengan kecepatan kilat, melarikan diri seperti anjing gila. Ada juga seorang beku yang duduk dalam formasi, yang juga lolos dari celah di belakang formasi untuk pertama kalinya. Timur dan barat lainnya dengan Landon Sen, masing-masing melarikan diri ke dua arah. Ada 2 ikan yang lolos dari jaring untuk mencegah mereka berbisik. Dongfang Xiong mengirim transmisi suara ke Liu Kun dan Ku He. Jangan khawatir, Sekte Master, aku akan membunuh kedua orang itu nanti. Liu Kun dan Ku dia segera menanggapi, mengejar Landon Sen dan biarawan yang melarikan diri satu persatu. Bab 1174 Landon Sen vs Liu Kun. Landon Sen membuat seluruh tubuhnya sedikit ketakutan. Sial, aku bahkan tidak memimpikannya. Sekte penyulingan darah berubah menjadi pengkhianat bagi aliansi. Untungnya, dia bereaksi dengan cerdik dan lolos dari celah di tepi formasi untuk pertama kalinya. Formasi Beidou 5 elemen besar sangat stabil, bahkan jika tidak ada orang dalam formasi, itu dapat bertahan untuk sementara waktu. Landon Sen sepenuhnya mendesak senjata sihir jubah, seluruh orang berubah menjadi cahaya berdarah, dan kecepatannya sebanding dengan kecepatan para biarawan di tahap awal pembentukan alkimia. Namun, ia segera menemukan bahwa cahaya keemasan datang dari belakang. Landon Sen melirik kembali dengan tiba-tiba, dan pria tua berwajah kuning yang datang setelah itu adalah Liu Kun. Landon Sen panik, tetapi masih diawasi. Namun untungnya, hanya Liu Kun, seorang biarawan di tahap awal pembentukan alkimia, yang mengejarnya.
Kecepatan Liu Kun tidak lambat, sedikit lebih cepat daripada aktivasi senjata jubah-jubah Sen Sen dengan kecepatan penuh. Anak ini terlalu cepat untuk melarikan diri, bukan? Liu Kun bingung untuk sementara waktu, kemudian melepaskan indera spiritualnya dan menemukan jubah berwarna darah di Lenden Sen. Senjata terbang sihir. Liu Kun terkejut sejenak, dan kemudian warna serakah melintas di wajahnya. Tidak heran anak ini melarikan diri begitu cepat, ternyata diberkati dengan senjata terbang sihir. Senjata terbang sihir adalah hal yang sangat langka, dan kultivasi Lenden Sen masih tidak dapat menggunakan kemampuan penuh senjata terbang sihir. Tetapi di tangan para pembudidaya dalam fase alkimia, dengan senjata sihir jubah ini, kecepatan melarikan diri dapat ditingkatkan setidaknya 2 kali. Haha, sungguh rejeki nomplok untuk mendapatkan senjata terbang sihir. Liu Kun diam-diam bersukacita. Di matanya, Lenden Sen akan segera menjadi orang mati, dan semua yang ada di tubuhnya harus menjadi miliknya. Ketika Lenden Sen melihat Liu Kun mendekat secara bertahap, jejak kabut muncul di wajahnya. Bahkan, dia memiliki tingkat kepastian tertentu untuk membunuh orang ini, tetapi di sini sangat dekat dengan garis depan, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pembudidaya lain dari sekte pemurnian darah untuk mengejarnya. Lenden Sen memutuskan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih jauh terlebih dahulu. Ketika cincin penyimpanan di tangannya menyala, Lenden Sen mengeluarkan perahu terbang Zidian, ia melepas jubahnya, dan segera mendesak kapal terbang itu. Ledakan. Sejumlah besar busur ungu muncul di sayap kapal terbang, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kejauhan. Senjata ajaib untuk terbang lagi. Wajah Liu Kun berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang beku nirwana hanya dapat memiliki 2 senjata ajaib terbang. Selain itu, senjata ajaib dari kapal terbang ini tidak membutuhkan berkah spiritualnya sendiri, ini hanyalah yang terbaik di antara senjata-senjata sihir terbang. Kecepatan Zidian Feizu jauh lebih cepat daripada jubah, dan Liu Kun dan Lenden Sen bergerak lebih dekat, dan Lenden Sen memisahkan mereka dalam sekejap. Lenden Sen diam-diam bahagia, dan pertama-tama memimpin orang ini cukup jauh, dan kemudian mendirikan penjara air bintang 7 untuk melihat apakah dia bisa membunuh makhluk tua ini. Saya ingat bahwa orang-orang dari aliansi sebelumnya menyerahkan pil pengumpulan roh kepada Liu Kun, dan Liu Kun seharusnya membawa pil pengumpulan roh dengannya. Selama kamu membunuh benda tua ini, pil pengumpulan roh akan menjadi milikmu. Membunuh Liu Kun tidak pernah berpikir bahwa Lenden Sen akan memiliki rencana seperti itu di dalam hatinya. Tingkat bidang kultivasi sangat ketat, dan kekuatan para beku pada periode pembentukan pil dan periode pembentukan pondasi nirvana terlalu jauh. Sangat mudah bagi seorang beku di panggung alkimia untuk menghancurkan biksu di panggung nirvana. Pada gilirannya, Leapfrog membunuh, yang hampir mustahil. Melihat Zidian Feizu terbang semakin jauh, Liu Kun merasa sedikit cemas di hatinya, dan berteriak, "Wah, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Ini adalah senjata ajaib dari Feizu, saya harus memutuskan." Setelah menderu, Liu Kun dengan cepat mengeluarkan selembar kertas jimat perak dari cincin penyimpanan, dan segera menghancurkannya, mengungkapkan sedikit rasa sakit di wajah tuanya. Ini adalah jimat loncatan angin, yang sangat berharga di antara jimat paranormal tingkat rendah. Setelah mengaktifkan jimat ini, kekuatan angin dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan melarikan diri menjadi 2 atau 3 kali lipat dari aslinya dalam waktu singkat. Saya melihat jimat loncatan angin dihancurkan untuk membentuk 2 sayap badai abu-abu, yang melayang di sekitar kaki Liu Kun. Kaki Liu Kun diikat kedua ejektor roket. Dengan desir, kecepatan penerbangannya melonjak dan dia mengejar Zidian Flying Boat. Rumputku. Lenden Sen di Zidian Feizu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia tidak menyangka Liu Kun memiliki jimat paranormal yang meningkat cepat. Melihat bahwa dia akan terjebak dalam waktu kurang dari 1 menit, Lenden Sen kesal. Ada hutan perawan lebat tepat di bawah langit. Lenden Sen mengertakkan gigi dan mendesak Zisu Feizu untuk mendarat di hutan. Benar-benar mencari kematian. Liu Kun mencibir dan terbang menuju hutan di bawah. Biaya jimat paranormal membuat Liu Kun merasa sangat sakit, tetapi anak ini memiliki 2 senjata ajaib terbang di tubuhnya, yang cukup untuk mengimbangi kehilangannya. Lenden Sen pertama kali mendarat di hutan, dikelilingi oleh semak-semak. Melihat bahwa Liu Kun tidak mengejarnya dengan cepat, Lenden Sen dengan cepat menyingkirkan Zidian Flying Boat, dan kemudian membuang bendera formasi di cincin penyimpanan dengan kecepatan kilat. Tumpukan bendera cian kecil dan formasi emas terbang dengan rapi di udara, menggunakan kedua tangan untuk melemparkan sejumput, dan segel biru dibuat. Semua bendera arai segera menghilang dari udara dan menghilang. Lenden Sen kemudian mengubur sejumlah besar batu roh dan bahan 5 elemen di sudut arai. Setelah beberapa napas, Lenden Sen mengatur penjara air 7 bintang.
Untuk mendapatkan umpan pihak lain, Landen Sen langsung ke tanah. Liu Kun mendesak jimat loncatan angin, dan ketika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia tidak bisa melepaskan terlalu banyak pengetahuan spiritual untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Dia juga tidak memperhatikan bahwa Landen Sen di hutan sudah menyiapkan formasi. Formasi penjara air bintang 7 ini, Landen Sen, telah belajar selama beberapa tahun, dan telah lama sangat akrab dengan formasi ini, dan ini adalah formasi kecil satu-satu, yang sangat cepat dibentuk. Ditambah dengan kinerja penyembunyian formasi itu sendiri, Liu Kun bahkan tidak menyadari petunjuk itu. Dengan desir, Liu Kun turun dari langit dan mendarat di semak-semak hutan. Divine Sense mengamati sekeliling dan melihat lubang tanah di tanah. Wajah Liu Kun menunjukkan cemoohan menghina, ingin menggali lubang dan melarikan diri. Mimpi yang luar biasa. Dia segera melompat ke dalam lubang dan hendak menggunakan teknik bumi melarikan diri untuk masuk ke lubang. Pada saat ini, ledakan. Cahaya cian tiba-tiba bangkit di sekitarnya, dengan tegas menemukan tempat beberapa meter dari tubuh Liu Kun. Segera setelah itu, lapisan cahaya cian membentuk gelombang besar, yang melanda Liu Kun. Larangan. Wajah Liu Kun berubah sedikit, dan segera mencubit taktik dengan kedua tangan, menopang perisai untuk bertahan melawan dampak gelombang besar. Landen Sen pecah dari tanah dengan jejak niat membunuh di matanya. Nak, kamu ingin menjebak orang tua itu dengan formasi compang-campingmu. Ini lamunan. Liu Kun melirik Landen Sen dengan mencibir sinis. Benarkah? Lalu aku akan membiarkan Anda melihat kekuatan arai yang rusak ini. Mata Landen Sen meledak dan dia mencubit tangannya. Dalam pembentukan penjara air 7 bintang, sejumlah besar cahaya cian berubah menjadi gelombang besar, menyerang Liu Kun. Retak. Perisai yang dibuka Liu Kun telah retak, dan dia hanya bisa merasakan kekuatan besar datang dari air laut di sekitarnya, terus-menerus merobek dan meremas tubuhnya. Formasi apa ini? Ekspresi Liu Kun akhirnya berubah, dan dia segera mengorbankan tombak emas dan mendesaknya untuk melambaikannya. Tombak emas membentuk kembali perisai emas di sekitar tubuh Liu Kun untuk menahan dampak gelombang besar. Mengaum. Landen Sen melakukan 9 perubahan roh darah dan berubah menjadi bentuk kera raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter, membuka mulut dan taringnya, membuat auman besar. Tangan mewah kera raksasa itu memegangi senjata sihir manik-manik yang gemuruh, dan banyak busur ungu, retak, di telapak tangannya. Membawa pukulan kekuatan guntur, dia menabrak Liu Kun di tengah formasi dengan ganas.